Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Nah, di session kali ini saya akan kembali menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar video sebelumnya gitu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang merasa berkomentar atau bertanya di video sebelumnya teman-teman ya, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham tentang seputaran apa yang kalian pertanyakan. Dan ketika memahami, kemudian mengerti, kalian juga bisa menanganinya dengan mudah. Nah itu teman-teman, nah makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan asam psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di-subscribe dulu karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan asam psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya. Biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan asam psikosomatis ini terhadap kalian dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan asam psikosomatis hingga membaik ya apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah, pertanyaannya sangat banyak, tetapi seperti biasa mungkin tidak terjawab semuanya, tetapi sudah saya catat semuanya ya, yang ada di kolom komentar di video yang sebelumnya, teman-teman. Nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang mungkin di video ini tidak apa ya, tidak terjawab pertanyaannya, teman-teman ya karena memang saking banyaknya. Itu kalian gak usah khawatir, teman-teman ya gangguan asam lambung dan asam psikosomatis yang kalian alami, termasuk sensasi-sensasi yang kalian hadapi itu tidak menyebabkan kematian. Nah itu teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya kalian mengeluh juga, tapi Pak ini rasanya sangat tidak nyaman. Ya namanya juga kita sedang terkena gangguan teman-teman ya. Yang penting tidak berbahaya saja teman-teman ya. Yang namanya gangguan jangankan hal-hal yang sangat besar gitu teman-teman ya. Hal sekecil apapun yang namanya gangguan itu pasti rasa tidak nyaman. Nah itu teman-teman, nah, makanya usahakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis ketika sekarang sedang mengalami rasa tidak nyaman dari gangguan ini teman-teman ya, kalian gak usah bingung, kalian gak usah was-was, kalian gak usah gelisah, kalian gak usah ketakutan teman-teman ya. Apa yang kalian rasakan saat ini tidak berbahaya, hanya mengganggu saja teman-teman ya. Kita mempunyai rasa tidak nyaman, pikiran kita menjadi selalu kepikiran negatif, semuanya serba terganggu. Nah itu teman-teman, tetapi untuk bahaya tidak. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah pertanyaan yang pertama teman-teman ya, pikiran yang paling lama membaiknya. Nah itu teman-teman ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, jujur sepengalaman saya juga seperti itu teman-teman. Jadi yang paling lama membaik itu di pikiran teman-teman ya. Kalau seandainya kita terkena gangguan asam lambung saja, sebetulnya mudah teman-teman ya, kita jaga pola makan saja, satu jenis aja menjaga polanya, yaitu menjaga pola makan saja itu sudah beres teman-teman. Nah tetapi ketika kita ada anxiety disorder teman-teman ya, karena memang kita mendapatkan trauma di awal-awal saat terkena gangguan asam lambung teman-teman ya, itu pasti agak alot teman-teman ya, karena
pola pikir kita yang salah itu ya pasti suka memicu sensasi pasti hadir. Nah itu teman-teman ya sehingga ya nanti ujung-ujungnya kita membaiknya itu agak lama. Nah itu teman-teman, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis rata-rata psikisnya yang belum yang belum membaik, rata-rata yang lama membaik. Tetapi kalau misalkan ada juga yang mengelak ya, Pak, saya itu untuk psikis alhamdulillah tidak ada cemasnya, sekarang sudah membaik, tidak ada was-wasnya, sekarang sudah membaik, tetapi saya masih kepikiran nih. Masih kepikiran nih, ada rasa tidak nyaman nih di bagian perut. Nah, bilangnya kepikiran tentang ada rasa tidak nyaman di perut. Nah, tanpa disadari ya kita selalu berpikir yang bukan-bukan, teman-teman ya. Untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis jangan pernah mencari obat, jangan pernah mencari tentang ini kenapa, harus gimana. Jangan seperti itu teman-teman ya, karena untuk gangguan asam lambung dan psikosomatis kalian konsisten saja dengan 3P-nya gitu teman-teman ya, selebihnya kalian belajar masa bodoh nanti juga membaik dengan sendirinya. Nah itu teman-teman ya, tetapi ada juga orang yang mengelak ya, Pak saya itu udah konsisten nih, udah belajar masa bodoh nih dengan sensasi tetapi lama membaik nih. Nah mungkin ya kalian itu tidak semuanya dijalankan teman-teman, yang namanya konsisten dengan 3P teman-teman ya semuanya dijalani, dari mulai pola makan semuanya dijalani, pola hidup semuanya dijalani, pola pikir semuanya dijalani, kemudian minumnya juga dijalani, kemudian melakukan kesenangannya juga dijalani teman-teman ya. Kalau seandainya kalian konsisten ke arah sana teman-teman ya, jujur pasti perbaikannya ada dan lebih cepat. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi itulah untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, pikiran yang paling lama membaiknya itu ya karena kita itu ada trauma sehingga kitanya menjadi waspada teman-teman ya, sehingga hal apapun selalu dikait-kaitkan dengan hal-hal yang berbahaya. Nah tanpa disadari itu menjadi stres tersendiri teman-teman, dan ketika stresnya berkelanjutan gitu teman-teman ya, kita mengalami ketakutan tentang hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau seandainya ketakutannya itu membesar, itu pasti cemas hadir lagi. Nah itu teman-teman, nah makanya pahami saja ke sana. Nah sekarang solusinya gimana nih untuk pikiran biar cepat membaiknya? Belajar masa bodoh teman-teman ya, belajar masa bodoh saja, selebihnya kalian selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Nah itu teman-teman, jadi belajar masa bodoh saja dengan sensasi. Yang penting kan sensasinya itu tidak berbahaya teman-teman ya. Terima saja kalau kalian ada sensasi yang hadir. Ya namanya juga sedang terganggu teman-teman ya, pasti ada rasa tidak nyaman. Tetapi kalian juga harus bisa memahami bahwa ternyata sensasi yang hadir itu nggak bahaya teman-teman ya. Biasanya untuk orang-orang yang terkena aslam itu, yang paling ditakutkan itu ketika sensasi hadir, sensasi itu menyebabkan kematian. Nah itu teman-teman ya, padahal sensasi itu yang hadir tidak menyebabkan kematian. Tetapi kenapa rasanya seperti mau mati? Ya karena ini cuman ciri khas ya, ciri khas dari gangguan asam lambung dan psikosomatis. Ciri khas ketika kalian terkena gangguan medis, terkena juga psikisnya, rasanya memang seperti itu. Nah itu teman-teman, jadi cuman ciri khas saja. Tetapi kalau misalkan berbahayanya sama sekali tidak. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian selanjutnya, apakah Bapak konsumsi obat psikiater? Saya tidak konsumsi obat psikiater teman-teman ya, walaupun dulu itu sempat mau saya lakukan juga teman-teman ya, karena merasa capek lah gitu teman-teman ya. Saya bolak-balik ke rumah sakit, gonta-ganti dokter, gonta-ganti rumah sakit, selalu dinyatakan asam lambung saja teman-teman ya. Kemudian selalu dikasih obatnya itu aja teman-teman, tetapi ketika dikonsumsi tidak ada perbaikan teman-teman ya. Kemudian ketika keseringan mengeluh sama dokter, akhirnya dokter menyarankan saya itu ke psikiater. Nah itu teman-teman, dan dulu juga sama lah, sempat mau dicoba teman-teman, tetapi ketika mulai datang kemudian saya tanya-tanya dulu masalah biaya teman-teman ya, karena jujur dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, perekonomian saya terganggu teman-teman. Jadi hal apapun yang mengeluarkan uang, saya selalu hati-hati teman-teman ya, karena ya keterbatasan saya. Nah itu teman-teman, dan ketika ditanyakan ya subhanallah ya, itu biayanya sangat besar sekali, dan akhirnya saya urungkan waktu itu, kemudian mencoba belajar sendiri, mencoba memahami sendiri apa yang sedang terjadi, kemudian keterkaitannya seperti apa. Nah baru kita tangani dengan mudah. Ternyata kalau seandainya kita memahami gangguan asam lambung dan psikosomatis, sebetulnya sensasi-sensasi yang kita alami itu adalah sensasi-sensasi rumahan. Nah itu teman-teman, tetapi sensasi rumahan itu terasa besar ya karena kitanya sedang sensitif. Semuanya serba sensitif, perasaan sensitif, pikiran sensitif, badan sensitif. Yang tadinya rasanya kecil karena kita sedang sensitif, akhirnya terasanya itu sangat besar. Nah itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang bertanya
apakah Bapak konsumsi obat psikiater? Saya tidak konsumsi teman-teman ya, karena dulu perekonomian saya terganggu akhirnya mengolah sendiri gitu teman-teman, dan kemudian kesininya saya mencoba memahami ternyata ketika kita memakai obat penenang itu teman-teman ya, itu sifatnya itu narkoba teman-teman. Orang lagi cemas biasanya itu suka dikasih obatnya itu obat penenang teman-teman ya, dan obat penenang itu biasanya sifatnya itu apa ya, narkoba, kemudian menagih lah gitu teman-teman. Nah makanya ketika menagih saya berpikirnya begini teman-teman ya, saya menyelesaikan masalah satu masalah dengan masalah yang lain. Jadi ketika saya ingin menangani cemas itu dengan obat-obatan teman-teman, mungkin cemasnya hilang gitu teman-teman, tetapi untuk obat-obatan itu nanti takutnya saya mempunyai apa ya, mempunyai pikiran bagaimana nih caranya menghentikan obat gitu teman-teman ya, takutnya ketagihan. Nah itu teman-teman, nah makanya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis saya tidak menggunakan obat-obatan seperti itu, takutnya nanti kita ketagihan. Masalah satu beres, timbul masalah lain. Gimana caranya menghentikan ketagihan? Nah itu teman-teman, nah makanya pahami saja ke sana. Jadi saya tidak konsumsi obat-obatan. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian selanjutnya, kalau pikiran lagi enteng, sensasi hilang. Kalau datang yang mengganggu pikiran, sensasi bermunculan. Nah itu teman-teman, nah makanya bagi teman-teman kalau seandainya kalian cermati nih, video saya yang dari awal-awal sampai sekarang itu selalu menyarankan sama teman-teman itu hindari pikiran-pikiran yang membuat kita mumet teman-teman ya. Entah itu masalah apapun, hindari teman-teman. Nah makanya saya selalu menganjurkan sama teman-teman itu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis itu harus bisa belajar egois teman-teman ya. Belajar masa bodoh, kemudian belajar egois juga. Ada masalah sedikit-sedikit, jangan ikut campur lah gitu teman-teman ya. Nanti pikiran kita itu nanti ruwet, mumet, sudah pasti nanti kita itu tidak akan cepat membaik ya, karena tanpa disadari ketika pikiran mumet kita itu, ya itu membuat kita stres teman-teman ya. Nah itu, nah makanya pahami saja ke sana. Jadi saat tenang, tidak ada pemikiran-pemikiran entah itu penyakit, entah itu permasalahan, atau misalnya pemikiran-pemikiran yang membuat kita mumet, itu pasti kita ada rasa nyaman teman-teman. Apalagi kalau seandainya kita lupa ya dengan yang namanya penyakit, kita lupa dengan yang namanya kita sedang menderita teman-teman ya. Kita itu nyaman teman-teman ya. Nah makanya saya selalu bilang sama teman-teman itu, sensasi dari gangguan asam lambung dan psikosomatis, rasa tidak nyaman itu lebih cenderung karena kitanya selalu teringat teman-teman. Nah makanya saya dari video awal sampai sekarang juga, ketika kalian sudah konsisten terhadap 3P-nya, selebihnya bersenang-senang saja gitu teman-teman ya. Selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Kalau seandainya pikiran dan hati kita tidak senang teman-teman ya, lebih cenderung selalu teringat dengan yang namanya penyakit. Kalau seandainya kita selalu lebih cenderung teringat dengan penyakit, itu sudah pasti sensasi akan terus bolak-balik hadir. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah, makanya usahakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Biar ya pikiran-pikiran kita itu tidak terlalu mumet, tidak terlalu ruwet. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian selanjutnya, gimana caranya agar tidak kambuh lagi? Tetap jaga 3P-nya, teman-teman ya. Pola makan tetap dijaga, pola hidup tetap dijaga, pola pikir tetap dijaga. Minumnya minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Kemudian selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Mulai dari sekarang gitu teman-teman ya. Kenapa saya katakan harus konsisten dengan 3P-nya biar kita tidak kambuh lagi? Karena saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis di awal-awal kita terkena, itu 3P kita itu berantakan gitu teman-teman ya. Jadi untuk pola makan saja kadang kita itu tidak beraturan teman-teman ya, kadang pagi-paginya sarapan, kadang tidak teman-teman ya. Selebihnya kalau seandainya kita dapat makannya udah sore hari, udah telat gitu teman-teman, ditambah lagi makanan pedas, bersantan, berkuahnya itu berlebihan. Nah itu teman-teman ya, nah makanya kita terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Dari pola hidup juga sama dulu berantakan gitu teman-teman ya, sering begadang, nonton bola sampai pagi gitu teman-teman. Akhirnya ya kita pola hidupnya kurang sehat lah gitu teman-teman. Kemudian pola pikirnya juga dulu kita kurang sehat, selalu pengen yang terbaik, selalu pengen yang perfect gitu teman-teman. Akhirnya di situ ada beban pikiran dan akhirnya ya kita terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah, makanya bagi teman-teman yang gimana caranya agar tidak kambuh lagi, ya usahakan kembalikan lagi 3P-nya, konsisten sampai kapanpun konsisten dengan 3P-nya. Walaupun misalnya kalian sudah sembuh total nih, pas itu sekarang sudah sembuh total nih, apa 3P itu harus dijaga lagi? Harus teman-teman ya. Kenapa saya katakan harus? Karena untuk gangguan asam lambung dan psikosomatis itu bisa kambuh kapanpun. Saya tahunya karena memang saya terkena
2 kali. Dulu ketika di awal-awal saat sembuh total, teman-teman udah lama nih sembuh total gitu teman-teman ya. Kemudian karena sudah sembuh total, rasa cueknya sudah besar lagi, akhirnya terlena lagi. Makannya sembarangan lagi, teman-teman ya. Kemudian begadangnya dihajar lagi, pikirannya ruwet lagi karena pengen perfect lagi gitu teman-teman, dan akhirnya ya di situ stres lagi teman-teman, dan akhirnya terkena 2 kali lagi. Nah itu teman-teman, makanya ketika mulai paham di situ saya coba kembalikan lagi 3P-nya, dan alhamdulillah membaik kembali, dan sampai detik ini walaupun saya sudah sembuh total masih dijaga 3P-nya. Pola makan tetap dijaga, apapun yang terjadi pola makan harus dijaga. Nah itu teman-teman, kemudian begadangnya juga jangan terlalu keseringan gitu teman-teman ya. Kemudian pola pikirnya juga belajar masa bodoh saja gitu teman-teman ya. Nah itu, nah makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian selanjutnya, BB turun drastis. Nah ini nih, dulu saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, saya BB itu turun juga gitu teman-teman ya. Dan kalau seandainya sedang turun ya wajar sebetulnya ya, karena pencernaan kita sedang error teman-teman. Jadi ketika kita mengkonsumsi makanan apapun, itu nilai kebaikan dari makanan tersebut itu tidak terserap sempurna oleh tubuh kita. Alhasil ya kita itu kekurangan energi, alhasil ya kadang berat badan itu ya suka turun teman-teman ya, itu yang pertama. Kemudian penyebab yang keduanya teman-teman ya, kita orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis biasanya suka pusing nih, pusing terhadap penyakit, pusing terhadap penderitaan teman-teman ya, tanpa disadari di situ ada stres. Dan ketika stres sudah pasti menguras energi kita dengan sendirinya, bahkan lebih cepat teman-teman ya. Dan kalau seandainya terkuras sudah pasti ya kebutuhan untuk tubuhnya itu tidak terpenuhi. Wajar kalau seandainya BB kita itu turun. Nah sekarang solusinya gimana? Kalau seandainya kita BB-nya itu pengen cepat kembali lagi, teman-teman usahakan gimana caranya nih, kita itu, kebutuhan untuk tubuhnya itu tetap terpenuhi setiap harinya, walaupun dalam keadaan seperti ini. Pencernaan kita sedang error, ditambah lagi ketika kita sedang stres. Gimana caranya supaya kebutuhan untuk tubuh itu tetap terpenuhi? Untuk saya pribadi dulu caranya adalah sering makan, itu yang pertama. Kemudian sering minum, minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Kemudian hindari juga pengurasnya, apa itu? Stres, teman-teman ya. Belajar masa bodoh saja. Nah itu teman-teman, dan kalau seandainya kita konsisten ke arah sana, pasti BB kita itu cepat balik lagi. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian selanjutnya, setiap ngobrol sama teman-teman, perasaan begitu sensitif akan setiap hal. Apa harus hindari kumpul-kumpul? Jangan teman-teman ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis justru harus bisa melatih perasaan teman-teman ya. Kadang untuk orang yang terkena gangguan asam, kadang kita itu mudah baper teman-teman ya, ketika kita ngobrol dengan orang lain itu kita mudah tersinggung teman-teman ya. Jujur itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah, tetapi yang namanya kumpul-kumpul atau bersosialisasi dengan orang lain itu sangat penting sekali teman-teman ya, untuk memupuk mental kita teman-teman ya, biar mental kita itu tetap stabil. Nah itu teman-teman, walaupun di awal-awal memang seperti itu, kadang kita baperan gitu teman-teman, tetapi nggak apa-apa, terima saja. Kemudian sadari, gua nih sekarang lagi baperan, apapun yang mereka bilang, apapun yang mereka guyonkan, kita tidak boleh marah. Nah itu teman-teman, kita tidak boleh baperan. Kita sedang terkena anxiety disorder, mental kita sedang mental tempe. Semuanya serba menjadi waspada, dan ketika waspada semuanya serba sensitif. Hati sensitif, pikiran sensitif, perasaan juga sensitif. Makanya mudah baper. Terima saja itu. Nah itu teman-teman, tetapi untuk meninggalkan kumpul-kumpul atau bersosialisasi dengan orang lain, sebaiknya kalian tetap lakukan, karena ya itu bentuk latihan buat mental kita, teman-teman. Nah, makanya pahami saja ke sana. Nah, kemudian selanjutnya, Pak, Mas Andinya diajak lagi bikin videonya. Nah ini teman-teman ya, bagi teman-teman yang selalu mengikuti channel saya, dulu saya sempat share-share video dengan Andi teman-teman ya. Dan kita tahu sendiri perkembangan Andi itu kayak macam gimana teman-teman. Alhamdulillah sudah sehat teman-teman ya, tetapi ya belum dikatakan bisa sembuh total gitu teman-teman ya. Karena kenapa saya katakan belum sembuh total ya, karena ketika dalam bulanannya itu kadang dalam 1 bulan dia membaik, tapi kadang suka ada culak-colek sedikit lah. Nah itu teman-teman ya. Nah tetapi sekarang Andi itu tidak bisa bikin video lagi teman-teman ya, karena dia itu pulang ke kampung halamannya, karena memang di sana ada yang harus dikerjakan, katanya seperti itu teman-teman. Dan akhirnya kita teleponan sama keluarga apa yang terjadi, kemudian ya mau tidak mau Andi harus pulang. Nah itu teman-teman, nah makanya bagi teman-teman yang merindukan Andi sekarang
sekarang tuh sudah pulang teman-teman ya ke kampung halamannya dan sudah tidak bisa bikin video lagi dengan saya teman-teman. Tetapi kalau misalkan kalian tanya gimana perkembangannya, alhamdulillah sangat jauh sekali ya teman-teman ya. Di awal-awal dia saat datang ke sini, dia kadang, jalan saja lewati tangga itu nggak bisa teman-teman ya. Tetapi alhamdulillah, semenjak di sini kemudian sering apa ya, sering dikasih tahu juga teman-teman ya. Dia bahkan sudah bisa bekerja di sini, kemudian sudah bisa garap kebun, nyangkul-nyangkul di sawah, tanam tanaman, teman-teman sudah keluar keringat besar. Nah itu teman-teman alhamdulillah teman-teman, tetapi ada kalanya dia itu sensasi suka colak-colek gitu teman-teman, wajar sebetulnya karena memang belum sembuh total. Tetapi kalau misalkan perbedaannya sangat jauh sekali gitu teman-teman ya, alhamdulillah perbedaannya itu ke arah-arah yang baik. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian selanjutnya Pak, oh maaf ya tadi udah ya. Badan meriang, lemas, cemas, bagaimana cara menanganinya? Nah itu efek stres teman-teman ya. Jadi ketika meriang itu sebetulnya gini ya teman-teman ya, kalau seandainya kita sering kepanasan, sering kedinginan gitu teman-teman ya, kemudian kita, meriang seperti itu merupakan hal yang sangat wajar teman-teman ya. Tetapi untuk orang aslam kadang kita hujan-hujanan tidak, kita capek-capekan tidak, kita panas-panasan tidak teman-teman. Tetapi kenapa suka, apa ya, sering meriang gitu teman-teman ya, sering meriang, akhirnya sering mengalami lemas juga gitu teman-teman ya. Itu rata-rata dampak ketika kita stres teman-teman. Kalau seandainya kalian mengelak nih, "Pak, nggak mungkin nih saya stres," kayak gitu. Stres di sini itu adalah stres terlalu banyak pikiran. Coba ingat-ingat, apakah kalian setiap harinya itu selalu memikirkan tentang penyakit, memikirkan tentang sensasi, memikirkan kalian sedang menderita? Nah, kalau seandainya memang iya selalu memikirkan seperti itu, terima saja kalau seandainya kalian itu stres. Terlalu banyak pikiran. Nah, kalau seandainya terlalu stres, terlalu banyak pikiran, ya pasti dampaknya seperti itu, teman-teman ya. Jadi kadang, kita selalu, apa ya, sering meriang, sering lemas, kurang mood, kurang gairah, dan sebagainya. Nah itu teman-teman. Nah sekarang bagaimana cara menanganinya? Ya ketika kalian sedang meriang ya usahakan istirahat, kemudian hindari stres. Tetapi kalau misalnya kalian sudah tidak meriang lagi, teman-teman alangkah baiknya kalian jalan-jalan saja. Dengan catatan, apapun yang terjadi, makan dan minum jangan ditinggalkan. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian selanjutnya, mau jalan keluar badan udah goyang. Nah, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis nggak ada pilihan, teman-teman ya kita diam, badan sering goyang, kadang sering gempa seperti itu. Ketika kita bergerak, beraktivitas sering juga goyang gitu, teman-teman ya. Nggak ada pilihan sebetulnya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Tetapi untuk saya pribadi dulu ketika mau melakukan kegiatan itu saya nggak pantang menyerah, teman-teman ya. Ketika mau jalan-jalan, jalan-jalan saja, teman-teman ya. Ketika mau beraktivitas, beraktivitas saja, teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya tiba-tiba goyang, ya sudah duduk saja teman-teman ya. Toh goyang dan kelayangan itu nggak lama biasanya teman-teman ya. Paling durasinya hanya beberapa menit, tetapi ya sering juga sebetulnya teman-teman dalam satu hari itu bisa 3 kali, 4 kali. Itu yang saya alami teman-teman. Tetapi kelayangan itu jangan jadi batasan buat kalian untuk melakukan aktivitas teman-teman ya. Karena jujur gangguan asam lambung dan psikosomatis ketika kita sering beraktivitas itu lebih cepat pemulihannya teman-teman ya ketika ketimbang kita sering berdiam diri di rumah teman-teman ya duduk-duduk manis itu akan lebih lama teman-teman ya. Kenapa akan lebih lama ya? Karena kita lebih cenderung nantinya terlalu merasa-rasa teman-teman ya. Nah itu, nah makanya usahakan apapun yang terjadi kalian bergerak, bergerak dan bergerak. Sering melakukan aktivitas yang menyenangkan saja. Tetapi kalau misalnya kalian takut juga dengan kelayangan, ketika mau jalan-jalan nih tiba-tiba kelayangan hadir, ya sudah istirahat saja dulu teman-teman. Ketika nanti kelayangannya hilang, lanjut saja jalan-jalannya teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya nanti juga di tempat jalan-jalan itu hadir lagi nih kelayangannya, ya udah duduk lagi gitu teman-teman ya, duduk lagi. Nanti ketika ketika setelah hilang lanjut lagi aktivitasnya. Nah itu teman-teman ya, lakukan terus itu seperti itu teman-teman biar kita itu cepat terlatih teman-teman keseimbangan tubuhnya, biar kita itu terlatih mentalnya. Nah itu teman-teman makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian selanjutnya kepala terasa penuh. Nah itu teman-teman ya orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis pasti sering mengalami kepala itu terasa penuh teman-teman ya kadang seperti mau pecah teman-teman ya. Nah itu sebetulnya dari efek stres, terlalu banyak pikiran teman-teman ya kita itu terlalu banyak berpikirnya itu ke satu arah ya, menitiknya itu ke satu arah yaitu tentang penderitaan, tentang penyakit. Jangan-jangan gua nih bakalan begini, jangan-jangan gua bakalan begitu nih. Akhirnya ujung-ujungnya tentang kematian. Nah itu teman-teman tanpa disadari ketika kita sibuk terhadap hal
hal-hal negatif teman-teman ya tanpa disadari, disitulah yang namanya stres. Dan ketika stres, sensasinya itu kepala terasa penuh, kepala terasa sakit, bahkan kita itu sulit mengingat, kadang ada juga yang mudah lupa gitu teman-teman ya, kadang ada sering kagetan juga dan sebagainya. Nah itu teman-teman, jadi ketika orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ketika kepala kalian merasa terasa penuh teman-teman ya, itu sebetulnya dampak atau hasil atau efek ketika kita sedang stres. Nah itu teman-teman. Nah sekarang bagaimana solusinya? Belajar masa bodoh saja, jangan terlalu berpikir tentang penyakit teman-teman ya, karena kita sudah tahu bahwa gangguan asam lambung dan psikosomatis itu termasuk dengan sensasi-sensasinya tidak berbahaya teman-teman. Nah makanya selebihnya usahakan kalian konsisten menjaga 3P-nya, selebihnya kalian bersenang-senang saja. Rasa bahagia itu adalah obat segalanya teman-teman. Nah makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian selanjutnya, sudah sering jalan-jalan tapi masih sering kesemutan. Nah ini untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, sangat sering sekali ya mengalami kesemutan, kedutan, ada penegangan otot, selalu saja seperti itu teman-teman ya. Nah sebetulnya untuk kesemutan, untuk kedutan itu bisa dari aliran darah kurang lancar. Solusinya adalah jalan-jalan teman-teman. Tetapi kalau misalnya kalian sudah jalan-jalan, sudah olahraga teman-teman ya, tetapi kesemutannya misalnya nggak hilang-hilang teman-teman ya. Nah berpikir yang lain lagi teman-teman ya. Mungkin itu karena efek stres terhadap hal-hal yang tidak diinginkan teman-teman. Karena ketika orang yang terkena gangguan asam selalu berpikir hal-hal yang negatif teman-teman ya, tubuh dan perasaan kita itu menegang teman-teman. Dan kalau seandainya ada penegangan di situ, sudah pasti aliran darah dan oksigennya itu nggak lancar, akhirnya kesemutan lagi gitu teman-teman ya. Jadi sesering apapun kalian olahraga, kalau seandainya kalian masih stres terhadap hal-hal yang tidak diinginkan, sudah pasti otot kita itu menegang teman-teman, dan akhirnya ya aliran darah dan oksigennya itu kurang lancar. Nah makanya ketika kalian ingin menangani hal seperti itu, selain kalian olahraganya harus rajin teman-teman ya, kalian juga harus bisa menghindari stresnya teman-teman, biar nanti aliran darahnya itu nggak ada hambatan teman-teman ya, aliran oksigennya nggak ada hambatan. Jadi untuk kesemutan-kesemutan itu tidak ada. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Aduh, udah 26 menit teman-teman ya. Gak kerasa lagi nih. Sebetulnya pertanyaannya itu masih banyak teman-teman ya. Nah ini seputaran dada, seputaran kencing yang masih berwarna kuning. Banyak juga teman-teman ya. Tetapi karena mungkin durasinya sudah terlalu lama teman-teman ya, jadi saya hentikan saja teman-teman. Bagi teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab, sudah saya sampaikan bahwa kalian itu nggak usah kecewa, kalian nggak usah was-was, kalian nggak usah gelisah, kalian nggak usah benci teman-teman ya. Apapun yang kalian pertanyakan, apapun yang kalian keluhkan teman-teman ya, nanti bakalan membaik dengan sendirinya teman-teman ya. Karena gangguan asam lambung dan psikosomatis termasuk sensasi-sensasi yang kalian alami saat ini tidak berbahaya teman-teman ya. Saya tahu dari mana. Saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis sudah merasakan berbagai macam sensasi yang sangat tidak nyaman teman-teman ya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki sensasi sudah saya hadapi teman-teman, dan ternyata itu tidak berbahaya teman-teman ya, hanya mengganggu saja. Rambut dulu sering rontok, agak botak dikit, cuman mengganggu seperti itu teman-teman ya. Mata agak buram sedikit, akhirnya ya tidak bisa melihat dengan jelas. Itu saja sebetulnya teman-teman, tetapi nanti juga bakalan kembali lagi. Mata bakalan kembali lagi, perasaan bakalan kembali lagi, tenaga bakalan kembali lagi teman-teman. Nah, makanya kalian saat ini, saat sedang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ketika terlalu banyak misalkan teman-teman ya, terlalu banyak menghadapi sensasi, kalian gak usah khawatir teman-teman ya, nanti juga kalian bakalan membaik lagi. Yang penting sekarang belajar masa bodoh saja tentang sensasi, yang penting kalian konsisten saja dengan 3P-nya. Apapun yang terjadi, pola makannya harus dijaga teman-teman ya, apapun yang terjadi, pola hidupnya harus dijaga, apapun yang terjadi, pola pikirnya harus dijaga. Selebihnya kalian harus minum minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Kemudian kalian selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Kalau seandainya kalian konsisten ke arah sana, tanpa kalian melihat-lihat video-video edukasi, tanpa kalian menanya-nanyakan bagaimana cara menanganinya ke orang lain, kalian itu bakalan membaik dengan sendirinya teman-teman ya, karena gangguan asam lambung dan psikosomatis itu tidak berbahaya. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya videonya, semoga saja videonya itu menjadi wawasan buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian, ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan psikosomatis. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi,
cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.